Setiap para wali songo menjalankan penyebaran agama Islam di tanah Nusantara tidak semerta-merta diterima langsung oleh masyarakat. Namun para wali tidak pernah menyerah, seperti kisah berikut. Babat Tanah Jawi mengisahkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Peteng tidak menyukai Sunan Ampel. Ketidaksukaan itu diperlihatkan dengan mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, yakni Khalifah Usen dan Syekh Ishak. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan santri. Penguasa Madura Lembu Peteng bahkan menyamar sebagai santri di Ampel dengan tujuan buruk. Lembu Peteng membawa misi mencelakai Sunan Ampel. Rencana itu ia kerjakan pada waktu menjelang sholat Isya, di mana dirinya sudah bersembunyi di kulah atau tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel datang, Lembu Peteng diam-diam menghunus sebilah keris dan langsung melakukan serangan tikaman ke tubuh Sunan Ampel. Keris pusaka itu tidak mampu melukai Sunan Ampel. Lembu Peteng pun langsung menyatakan takluk dan meminta ampun. Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Pada kisah lain diceritakan gangguan datang saat Sunan Ampel mengajarkan sholat 5 waktu. Gerakan ibadah sholat Sunan Ampel dipandang aneh dan ditertawakan oleh orang-orang Majapahit. Namun Sunan Ampel menghadapi cemooh itu dengan sabar, tanpa memperlihatkan kegusaran. Sunan Ampel juga dicela saat hendak makan karena menghindari daging babi dan katak, dan memilih mengambil daging kambing yang berbau prengus atau apak. Sunan Ampel dikatakan kurang akal karena tidak memilih daging babi yang lebih gurih dan daging katak yang rasanya lebih nikmat. Sunan Ampel menjawab cercaan orang-orang Majapahit itu dengan melempar senyuman. Di kota Surabaya yakni di Kampung Ampel, Raden Rahmat diangkat sebagai imam dengan gelar Sunan sekaligus berkedudukan sebagai wali di Ngampel Denta atau Ampel Denta. Pengangkatan itu dilakukan oleh Raja Majapahit. Sunan Ampel bahkan disebut sebagai Bupati pertama Surabaya.